Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan yang memimpin dan memberkati kita hingga saat ini. Kita akan mulai ibadah kita, saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Segala puji dan hormat kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah ini. Kami boleh datang ke rumah-Mu ya Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama Tuhan untuk mengucap syukur. Untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau yang begitu baik dan teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang sepekan yang sudah kami lewati Tuhan. Engkau yang selalu menyertai kami, memberikan kami kekuatan Tuhan, memberikan kami kemampuan ya Bapa di dalam kami menghadapi kehidupan kami yang penuh dengan suka dan duka Tuhan. Namun Engkau selalu memberikan kami campur tangan Tuhan di dalam setiap perkara yang kami hadapi ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh dimampukan untuk kami boleh melewatinya ini bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Penyertaan Tuhan yang begitu baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami Tuhan, ampuni segala perbuatan kami yang sering mendukakan hati Engkau juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau selalu memberikan kami kasih yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan akan seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar Engkau urapi juga setiap anak-anak-Mu yang akan melayani Tuhan, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Engkau urapi mulut bibirnya Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa Bapa. Sehingga firman yang akan disampaikan ini Tuhan boleh menjadi kekuatan, menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari Tuhan. Dan terlebih kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap anak-anak-Mu yang melayani juga di dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Baik itu WL, para singer, pemain musik, multimedia, asyir kolektan dan juga guru sekolah minggu Tuhan. Di lantai bawah, biarlah Tuhan Kau mau pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau urapi mereka supaya mereka boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga urapi setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Biar kami boleh memberikan pujian, untuk kami boleh memuliakan nama-Mu dan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga untuk jemaat anak-anak di lantai bawah Tuhan. Biarlah Engkau juga pimpin setiap anak-anak-Mu yang masih kecil ini Tuhan, agar mereka boleh mengenal akan kasih-Mu Tuhan. Mereka boleh mengenal akan nama-Mu yang selalu dimuliakan ya Bapa. Sehingga hal ini, firman-Mu yang disampaikan ini boleh menjadi bekal bagi anak-anak Tuhan di dalam melangkah untuk ke dalam kehidupan anak-anak-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan akan seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu semua di tempat ini. Kita mau masuk ke hadirat-Nya dengan hati yang penuh sukacita dan pengharapan. Kita memberikan hati kita dan jiwa kita untuk Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaan-Nya sepanjang hidup kita. Inilah rinduku
yang selalu ada buat kami, selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih juga karena Kau telah mengumpulkan kami semua di tempat ini ya Bapa. Kami mau datang dengan hati yang penuh syukur ya Bapa. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Bukalah setiap hati kami agar kami dapat merasakan kasih dan kuasa-Mu yang lebih dalam lagi ya Bapa. Kami menyerahkan kebaktian ini ya Bapa hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Masih terus memuji nama Tuhan. Kita mau masuk ke gerbangnya dengan hati yang bersyukur, dengan penuh pujian, karena Dia adalah Tuhan yang baik. Amin. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita mau katakan dari awal lagi, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
Hidup kita ada di tangan Tuhan. Dia selalu memberikan rancangan yang terindah. Walaupun tubuh kita diremukkan, walaupun jiwa kita terkoyakkan, tapi kita tidak mau berhenti untuk memuji Tuhan. Haleluya.
semangat Bapak Ibu semua? Kalau masih ada semangatnya saya mau undang untuk berdiri lagi. Kita mau katakan Tuhan adalah kekuatan kita meskipun musuh di depan kita, rintangan menghadang langkah kita, tapi kita tahu bahwa Tuhan selalu bersama kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita supaya kita bisa terhubung dengannya. Karena firman Tuhan adalah dasar dari hidup kita. Biarlah firman Tuhan yang selalu berdaulat atas hidup kita. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan, Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas,
Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Tuhan, kalau boleh biar lagu ini boleh menjadi kerinduan setiap kami anak-anak Tuhan. Karena sejujurnya Tuhan, kami tidak selalu terhubung dengan Engkau Tuhan. Bahkan dengan diri kami sendiri kami seringkali disconnect ya Tuhan. Dan kami tidak selalu hidup dekat dengan Tuhan. Tapi yang kami tahu, Engkau selalu mengingat kami, Engkau selalu mendekat kepada kami meskipun seringkali sebagian besar hidup kami tidak ingat Tuhan. Dan aneh sekali Tuhan, Tuhan juga mengizinkan kami untuk tidak selalu mengingat Tuhan. Justru dalam kelemahan-kelemahan kami, pada saat kami mencari Tuhan, justru kami boleh menemukan Tuhan. Nah itulah doa kami, harapan kami pada pagi ini Tuhan. Kami rindu sekali lagi Engkau lawat kami, Engkau mengingat kami, Engkau tolong kami Tuhan, supaya hati kami boleh melekat kepadamu. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang Kau taruh di dalam hati kami. Sehingga kami boleh mengenal Engkau. Karena itu Tuhan, kami juga rindu hari ini kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang lemah, yang hina, yang membutuhkan pertolongan Tuhan selalu. Kami gak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena itu Tuhan, kami percaya di tengah-tengah kasih-Mu yang begitu besar. Kehadiran-Mu, kekuatan-Mu, pertolongan daripada Tuhan menolong setiap kami hidup semakin sesuai dengan kehendak Tuhan, semakin serupa dengan Kristus. Itu doa kami. Tuhan berkati firman ini supaya firman ini juga dapat menjadi berkat bagi setiap kami satu persatu secara pribadi. Tuhan tolong supaya kami yang datang ke gereja tanpa berpikir apa-apa, mulai sekarang kami boleh memikirkan apa yang Tuhan mau kami kerjakan, kami lakukan dalam keseharian kami, dalam keluarga kami, dalam pelayanan dan pekerjaan kami. Tuhan tolong setiap kami ya Tuhan. Ini kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari, Shalom. Saya senang banget ketemu Bapak Ibu hari ini bisa memberitakan firman Tuhan ya. Dan ini adalah suatu privilege yang Tuhan kasih. Kalau kita boleh sama-sama berkumpul, memuji Tuhan, menyembah Tuhan gitu ya. Di saat kalau kita pikirin ya Bapak Ibu di Israel itu perang gitu ya. Lalu gimana orang-orang di Palestina banyak orang Kristen gitu ya. Sulit sekali buat mereka untuk beribadah. Jadi kalau kita bisa beribadah bersama-sama saya yakin kita nggak take for granted gitu ya. Tapi ini adalah suatu hal yang Tuhan kasih secara khusus, secara spesial. Bahkan di Indonesia juga banyak gereja-gereja yang dipersulit gitu ya untuk bisa beribadah. Jadi jangan take for granted, kita bersyukur kalau kita bisa beribadah bersama-sama. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman, hari ini saya diberikan tema memberi sebagai gaya hidup. Ya, memberi sebagai gaya hidup. Saya nggak tahu nih pikirannya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau dengar kata-kata itu ya, ayo memberi.
memberi. Ayo kita beri. Itu kayak gimana rasanya gitu ya. Karena mungkin pikir-pikir, aduh kalau disuruh memberi atau dengar kata kayak beri dong gitu, ayo beri dong, itu kayak ditodong gitu ya. Kayaknya setiap hari atau setiap saat kita tuh pasti memberi. Gak mungkin gak memberi gitu ya. Kayaknya apa sih gitu ya, sesuatu hal dalam kehidupan yang kita gak memberi, seolah-olah itu udah jadi gaya hidupnya kita gitu. Hanya saja yang membedakan ada orang yang sadar, ada orang yang ngerasa ditodong gitu ya, atau orang yang ngerasa terpaksa, dan ya udah jadi kebiasaan. Gitu ya. Jadi kita akan bahas mengenai memberi ini gitu ya. Nah Bapak Ibu, saya akan bacakan suatu ayat firman Tuhan. Saya ambil dari Lukas 10 tentang orang Samaria yang murah hati. Ya, jadi Bapak Ibu pasti udah tahu ya. Lukas 10 dari ayat yang ke-30 sampai ke-37. Bapak Ibu boleh buka, tapi saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ya. Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu? Yesus bertanya ya. Adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Jawab orang itu, si ahli Taurat, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah tadi kita membahas gitu ya tentang memberi ya. Memberi dan memberi. Itu suka atau tidak suka dengan kata-kata itu ya Bapak Ibu. Seumur hidup sebetulnya kita itu memberi. Ya, kita memberi dan juga menerima sebetulnya. Ya di dalam transaksi kita memberi dan menerima. Di dalam relasi kita juga memberi dan menerima. Di dalam intimasi gitu ya. Di dalam komunikasi kita lakukan itu semua. Memberi dan menerima kita pasti lakukan. Ya, cuman memang ada orang yang memberi dengan mindful. Aduh Tuhan, saya mau sungguh-sungguh memberikan gitu ya. Dengan sengaja kita memberi dan penuh perhatian. Ya. Sederhana. Ada anak kita mau main sama kita ya. Yang orang tua punya anak kecil. Kita bisa memberi waktu kita, tapi belum tentu kita memberikan perhatian kita. Kita bisa memberikan kehadiran kita, tapi belum tentu kita memberikan fokus dan kesungguhan kita. Kita bisa sambil pegang gadget misalnya. Nah kita sedang tidak memberi, tidak mindful. Ya, jadi memberi itu bisa orang memberi dengan mindful, dengan sungguh-sungguh atau tidak. Atau ada juga orang memberi dengan terpaksa. Ya saya ingat banget waktu saya SMA kelas 2 gitu ya. Saya pulang pakai putih abu-abu gitu ya. Pakai tas warna biru, di dalamnya ada kalkulator, ada buku akuntansi, ada buku-buku semua, pakai sepatu basket. Nah itu ingat banget tuh hari Jumat. Kenapa? Karena cuman hari Jumat saya boleh pakai sepatu bebas. Biasanya hitam semua sama. Saya pakai sepatu hitam basket. Tapi begitu di perjalanan saya ngeliat ada segerombolan anak-anak muda datangin saya nih. Saya bilang wah feeling saya gak bagus nih. Ini kayaknya kacau nih. Ya zaman dulu belum ada begal. Adanya dipalak. Wah kayaknya mau dipalak nih ya. Saking seringnya saya dipalak gitu ya. Saya jadi tahu ini orang pasti mau malak gitu ya. Akhirnya saya buru-buru. Biasanya saya naik bis, dulu Kopami 100 perak doang, sekarang gak ada kayak gitu. Saya akhirnya buru-buru naik bajai, bajai itu 6.000, gak apa-apa deh naik 6.000 supaya selamat. Begitu jalan, dalam hati aman gitu ya, di stop bajai saya. Lalu naiklah 3 orang. Jadi di bajai itu ada supir, ada saya, ada teman saya, lalu ada 3 perampok gitu ya. Wah saya di situ belum pernah dirampok sampai begitunya, habis-habisan saya diminta semuanya, dia keluarin pisau, dia keluarin rantai, diancam gitu ya.
Teman saya Katolik udah doa salam Maria dan lain-lain, saya bahasa roh kencang-kencang gitu ya. Orang tuh diam gitu ya. Tapi hari itu terpaksa saya harus memberikan semuanya. Semuanya saya kasihin, bukan hanya sepatu, dia pengennya sepatu tapi semua sampai tas-tas habis gitu ya. Lalu ada rasionalisasi rohani, aduh Tuhan di tas ada traktat, semoga mereka bertobat gitu ya. Saya nggak tahu mereka bertobat atau enggak. Tapi hari itu saya memberi dengan terpaksa gitu ya, ditodong gitu ya. Dan akhirnya kesel sekali. Nah begitu makin gede sama juga ada kejadian-kejadian tertentu yang kita tuh harus memberi dengan terpaksa. Bahkan di keluarga pun ada orang-orang yang memberi dengan terpaksa gitu ya. Tadi pagi saya baru ditelepon sama seseorang. Di WhatsApp. Saya lagi masih rapihin ini buat persiapan. Pagi-pagi subuh-subuh ada yang kontak gitu ya. Aduh saya rasanya harus kasih uang 2 miliar sama anak saya. Kenapa? Kalau enggak dia enggak pulang. Jadi dia ribut berantem sama papa mamanya karena dia pengen mau beli rumah. Tapi enggak seperti harapan dia. Akhirnya papanya mamanya enggak mau. Anaknya ternyata kabur. Dia bawa istrinya dan anaknya, cucunya gitu ya. Wah sekeluarga pergi semua. Kemana? Nggak ada yang tahu. Saya tahu. Saya bilang, oh dia ada di luar kota gitu ya. Tempatnya di sini gitu. Di mana alamatnya? Nggak tahu. Saya nggak ngomong gitu ya. Ternyata orang itu cuma ngomong, Kak tolong jangan kasih tahu orang tua saya ya. Saya bilang, wah sorry saya baru kasih tahu kamu di kota ini. Ya sudahlah. Mungkin itu yang terbaik dari Tuhan. Masih ngomong begitu. Tapi dia pergi. Nah orang tua itu harus keluarin uang supaya anaknya mau pulang. Terpaksa gitu ya. Atau ada kebiasaan. Sama soal orang tua kepada anak, kita akan ngasih gitu ya. Anak-anak merasa gak sih orang tua tuh memberi gitu ya. Bahkan kadang-kadang kita merasa emang orang tua tugasnya begitu. Saya harus diberi, take for granted, ada kewajiban. Nah kita itu sebetulnya melakukan itu dalam kehidupan kita. Ini kalau dibilang memberi itu sebagai gaya hidup, ya memang begitu gitu ya. Hanya saja ada memberi yang kita betul-betul sadar gitu ya. Dan betul-betul kita itu sungguh-sungguh memberikan ya. Ada cerita lain ya, seorang klien ini. Dia dikasih tahu sama orang tuanya, kamu jangan memberi. Kamu ambil untung sebanyak-banyaknya karena semua orang kayak gitu. Jadi dunia itu semuanya kayak gitu, orang itu jahat, jadi cepet-cepetan. Lalu akhirnya dia bilang, oh iya Pak, saya kalau ke gereja aja, saya ada parkir, saya masukin. Saya nggak peduli tukang parkir, jangan, saya turun, saya pergi. Saya makan, saya juga duduk kalau bisa sebanyak mungkin saya dapetin. Jadi spiritnya itu taking. Wah kalau kita lihat kesel gitu ya. Tapi suatu saat, pada saat dia mau menikah gitu ya, dia mikir nih, Tuhan saya itu sayang banget sama seseorang ini, sama perempuan ini dan saya pengen nikah gitu ya. Tapi waktu mau mempersiapkan pernikahan kan ada namanya pesta gitu ya. Ada pemberkatan dan macam-macam, maka mulai hitung-hitungan. Hitung-hitungan dan sama budaya itu muncul. Kalau bisa jangan keluar banyak, kalau bisa dari sana aja, kalau bisa bagi 2, jangan rugi deh. Gitu. Kalau bisa undang orang-orang yang ini supaya kita untung dapat banyak gitu, sampai akhirnya lebih banyak taking. Bapak Ibu tahu? Akhirnya mereka tidak menjadi menikah. Dan anak itu, klienku itu stres luar biasa, depresi, pergi keluar kota. Kenapa? Karena ternyata gitu ya, buat memberi itu gak semudah itu. Gak semudah balikin telapak tangan. Orang mesti ngerti, mesti belajar, mesti ngerti prinsipnya, mesti ngerti reasonnya gitu ya. Bahkan di Alkitab, Ananias dan Safira, ya pada saat semua orang memberi saat itu ya, dipercaya gitu, aduh Tuhan udah mau datang kita beri. Nah Ananias Safira itu di Kisah Rasul menahan sebagian gitu ya. Menahan dari memberi dan berpikir ulang untuk tidak memberi dengan tulus dan jujur. Gitu. Mereka mikir lagi, akhirnya dia tahan hasil uangnya. Dan Roh Kudus menganggap itu sebagai penipuan, menipu Roh Kudus demi dirinya sendiri. Dosa gitu, sehingga akhirnya dia meninggal. Itu terjadi di dalam histori Alkitab. Memberi itu memang gak gampang, apalagi diberikan dengan sungguh-sungguh. Gitu ya. Ada orang yang baik, yang terbiasa memberi, tapi hidupnya jadi sapi perah bagi orang. Gitu ya. Dimanfaatkan sama orang. Setelah habis manis, sepah dibuang. Gitu ya. Hidupnya jadi menderita, terlantar, dirampas semua kebaikannya. Gitu ya. Itu
pendulum yang lain, swing gitu ya, di sisi yang lain. Terlalu banyak memberi dan giving other sampai dia sendiri babak belur. Ada juga yang kayak begitu. Ya, jadi dalam memberi gitu ya, sebetulnya kita itu ada beban di situ ya. Kita akan keluarin fisik kita, waktu kita, uang kita, tenaga kita gitu ya, dan sebagainya. Jadi kalau dibilang memberi sebagai gaya hidup, itu lelah. Kita bakal lelah memberi sebagai gaya hidup. Ya Bapak Ibu, saya kalau setiap hari ngecek WhatsApp nih ya, jujur aja nih, saya setiap hari di handphone itu, kalau saya cek itu sekitar 600 WhatsApp setiap hari. Baik dari grup maupun dari orang-orang yang lain, dari komunitas, dari organisasi, dari mana-mana. Kerjaan saya konselor gitu ya, dan juga ketua asosiasi. Dan begitu saya cek, itu 80%-nya itu minta tolong. Sampai astaga Tuhan gitu ya. Udah memberikan hidup nih, memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan uang dan lain-lainnya, apalagi gitu ya. Ini kalau saya buka, saya kasih Bapak Ibu gitu. Di depan itu ada yang baru ngomong, bro apa kabar, pinjam uang 10 juta dong. Gitu. Gampang banget orang. Saya pikir astaga, dia pikir saya bank aja ngomong gitu ke bank gak akan dikasih kan. Ke bank datang gitu ya, bro pinjam uang dong 10 juta, belum tentu dikasih. Kemungkinan besar gak dikasih. Nah ini gampang. Orang bicara begitu. Memang orang itu ada keperluan gitu ya. Tapi waktu kita bilang Tuhan apakah kita harus memberi? Bagaimana memberi yang baik? Bagaimana memberi yang bijaksana? Wah itu sulit. Memang Kisah Rasul 20 ayat 35 bilang ya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab dia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Memang ada firman Tuhannya. Ya, bahkan kalau kita baca Matius 25 ya. Itu hari penghakiman Tuhan kumpulkan. Lalu Tuhan pisahkan antara kambing dengan domba gitu ya. Seperti gembala bisa kambing dengan domba, Tuhan memisahkan orang dengan orang. Lalu Tuhan bicara sama sisi kanannya gitu ya. Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, Matius 25 nih. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Terus ayat 35, Matius 25 ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Terus orang-orang sebelah kanan tuh ngomong, Tuhan kapan? Bila manakah? Kapan engkau lapar, minum gitu ya. Kami memberi engkau makan, memberi engkau minum. Kapan? Kapan Tuhan engkau orang asing, kami memberi engkau tumpangan. Kapan engkau telanjang, kami memberi engkau pakaian. Orang-orang yang sebelah kanan. Terus udah gitu raja itu bilang, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Jadi waktu kita memberi itu signifikan banget. Dan Tuhan perhitungkan itu. Gitu ya. Tapi udah gitu dia ngomong sama sebelah kiri. Gitu ya. Sama gitu ya. Ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan. Aku telanjang engkau tidak memberi aku pakaian dan lain-lain. Terus sama yang sebelah kiri ngomong. Kapan kami ngelihat engkau lapar, haus dan telanjang begitu ya. Kapan? Terus dia bilang, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Jadi memang memberi itu sesuatu hal yang matters buat Tuhan dan buat kerajaan surga. Gitu. Betul. Tapi memberi itu yang alkitabiah, yang betul-betul Tuhan kehendaki itu gak gampang. Kita gak cuma, makanya termasuk orang-orang kaya yang tinggal ngambil gitu ya. Dari kantong kanan atau kantong kiri gitu ya. Itu Tuhan gak perhitungkan. Ada salah satu cara memberi yang Tuhan tuh perhitungkan. Ya orang-orang kaya masukin uang prak gitu ya. Tuhan gak perhitungkan. Janda miskin masukin 1 koin. Teng. Tuhan perhitungkan. Jadi memberi bukan berdasarkan jumlahnya atau kapasitasnya. Tapi cara tertentu. Ada hatinya. Ada sesuatu hal yang memang kesungguhan dari dalam hatinya. Nah apa tuh gitu ya. Nah kita akan belajar dari orang Samaria yang murah hati. Karena cara dia memberi sangat unik gitu ya, sangat unik. Ya di situ kita tahu ada ahli Taurat Bapak Ibu. Ahli Taurat datang sama Yesus.
Dia bilang, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Terus Tuhan Yesus pintar nih. Dia jawab, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Gitu ya. Apa yang kamu baca di sana? Terus dia bilang, oh iya. Yang aku baca itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Gitu ya. Wah, perfect ya. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Tuhan bilang, jawabmu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Nah, orang itu masih sok-sokan ganggu Tuhan Yesus gitu ya. Untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku? Manusia. Nah, baru Tuhan kasih perumpamaan yang murah hati gitu ya. Ada seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko, jatuh dalam tangan penyamun gitu ya, meninggalkannya setengah mati. Ada imam dilewatin, ada Lewi dilewatin, lalu ada datang orang Samaria. Dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, lalu dibalut, ditolongin, disiramin, naik ke atas tunggangannya, dibawa ke penginapan gitu ya. Lalu dia tanya lagi, siapa orang yang menurutmu sesama manusia? Dan orang itu bilang, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Jadi Bapak Ibu dari situ sebenarnya ya, kita bisa belajar ya. Memberi itu gitu ya. Tadi termasuk yang sebelumnya saya cerita itu. Memberi itu adalah salah satu value dari kehidupan kekal. Value kehidupan kekal salah satunya adalah memberi gitu ya. Jadi waktu dijawab sama ahli Taurat tahu gitu ya, bahwa kasihilah Tuhan Allahmu sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dalam memberi sebetulnya prinsipnya harus ada kasih. Orang ahli Taurat pun tahu. Lalu dalam perumpamaan yang Yesus kasih sama orang Samaria, dia kasih nama orang Samaria yang murah hati. Jadi dalam memberi harus ada kasih dan harus ada murah hati. Nah, murah hati itu apa? Baik, termasuk di dalamnya penuh kasih, tidak memikirkan dirinya lebih besar dari segalanya, atau tidak egois, itu murah hati. Jadi disebutlah kata-kata murah hati itu. Tapi yang ketiga, pada saat ditanya, siapakah sesama manusia? Orang ahli Taurat itu pun jawab, orang yang menunjukkan belas kasihan. Jadi di dalam memberi itu harus ada kasih, kemurahan hati, dan belas kasihan dalam satu paket. Baru itu memberi yang dinilai, yang dihitung. Dan Tuhan menunjukkan hal yang sama. Bapa itu memberikan anaknya dengan kasih, dengan murah hati, dengan belas kasihan, dikasih anak yang tunggal supaya kita tidak binasa. Dan Kristus memberikan dirinya bagi kita sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Gitu ya. Jadi betul-betul memberi itu harus ada 3 faktor tadi. Gitu ya. Kasih, belas kasihan dan murah hati. Maka itu adalah memberi yang dinilai. Salah satu value dari kehidupan yang kekal. Nah tapi Bapak Ibu di dalam cerita orang Samaria itu ya. Kita lihat bagaimana dia memberi dirinya. Memberi dirinya, waktunya, uangnya, pelayanannya, keledai tunggangannya, dan jaminan keselamatan kepada seterunya. Ya orang Yahudi tersebut. Ini tuh menggambarkan tentang kita dan Kristus. Gitu. Kristus itu datang, gitu, memberi hidupnya buat kita, memberikan waktu tenaganya, gitu, memberikan kasihnya, murah hati, gitu ya, dan penuh dengan belas kasihan. Sedangkan kita tuh seterunya Allah, seterunya seperti Yahudi dengan Samaria. Tuhan menunjukkan, jadi memberi itu sesuatu hal yang memang di dalam pikiran Tuhan untuk memberikan kepada manusia. Gitu ya. Tadi seperti lagu yang kita nyanyikan, kita tuh pengen connect sama Tuhan, tapi seringkali kita disconnect gitu ya. Tuhan yang connect sama kita terus menerus. Gitu. Kita pengennya dekat sama Tuhan, tapi seringkali kita lupa. Tuhan izinin kok kita lupa Tuhan. Ya, nggak ada di otak kita tuh ada yang terus ingat Tuhan. Mungkin kita parno kali ya. Mau jalan ingat Tuhan, mau naik mobil ingat Tuhan, gitu. Mau makan ingat Tuhan. Oh kita jadi parno dulu, takut Tuhan kayak gimana. Tuhan izinin kita tuh nggak ingat. Tapi Tuhan pengen kita memberikan diri, memberikan waktu, memberikan tenaga kita untuk mengingat Tuhan. Ya, untuk mengenal Tuhan, itu adalah value dalam kerajaan surga. Gitu ya. Nah, tapi perhatikan ya, bahwa imam dan Lewi itu tidak memberikan apa-apa ya, kepada orang sebangsanya ini yang dipukul oleh penyamun dan ditinggalkan hampir mati. Gitu ya. Gak ada untungnya buat mereka. Gitu. Kenapa? Karena mereka akan terlambat buat beribadah. Mereka akan jadi najis karena menyentuh mayat atau dianggap wah orang ini juga bakal mati. Ya udah nanti aja gitu. Tapi orang Samaria
yang dianggap anjing ya oleh orang Yahudi itu nolong orang itu. Apa keuntungannya? Ya apa ia akan dianggap sebagai orang yang lebih bermartabat di mata orang Yahudi? Tidak. Mungkin buat satu orang itu doang, tapi yang orang Yahudi tidak. Apakah ia akan dianggap jadi orang yang baik dan bahkan bisa mendamaikan Yahudi dan juga Samaria? Tidak. Dia malah kehilangan waktunya, uangnya, tenaganya, keledainya, ya termasuk dia nolong orang, membasuh luka, naikin semua itu, merawat orang, uangnya itu berat buat dia. Ya dalam keadaan normal justru dia akan direndahkan. Nah, kenapa orang Samaria itu mau memberi? Ya, dengan ketulusan, dengan belas kasihan, dengan kemurahan gitu ya. Karena memang kemungkinan orang Samaria ini sudah memiliki suatu kebiasaan, suatu dorongan untuk memberi sebagai gaya hidup. Ini bukan orang Samaria yang lemah, yang dapat pressure gitu ya, terus dia menjadi tidak berdaya. Enggak. Kenapa? Karena waktu dia berjalan menuju Yeriko, dia sedang melakukan perjalanan bisnis. Dia dimusuhi, tapi dia juga punya sesuatu yang bikin dia tuh melihat diri dia berharga, ya. Dan dia tahu gitu bagaimana dia mau maju gitu. Sehingga kesulitan dan keberhasilan dalam hidupnya, dia menolong dia dan dia tidak menjadi orang yang tidak berdaya atau orang yang minder, tapi jadi pribadi yang menunjukkan kebaikan, keteladanan. Dia tahu bagaimana rasanya dikucilkan, dia tahu bagaimana rasanya tidak diberikan kesempatan, tapi pada saat dia bertumbuh, dia tahu gimana harusnya. Dia mau memberikan kesempatan, memberikan diri yang memberikan waktu. Kemungkinan dia sudah tahu itu. Segala hal yang buruk dia pakai untuk hal yang baik. Ya, di psikologi itu ada namanya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Wah, ada pengalaman masa lalu yang bikin kita stres. Kita nggak bisa boro-boro memberi. Hidup aja kayaknya fungsi hidupnya terganggu. Tapi ada namanya Post Traumatic Growth gitu ya. Artinya apa? Iya, kita dulu ngalamin hal yang gak enak. Saya pernah melayani orang-orang dari Afghanistan, lari dari Taliban. Sebagian dari mereka gitu ya, ketakutan setengah mati, minum obat depresi. Pada saat konseling mereka tidur dengar suara motor, bangun panik keringetan. Karena dipikir ada senjata gitu ya. Dan dia gak mau ngapa-ngapain di Indonesia, gak mau belajar bahasa Indonesia, gak boleh kerja juga sama pemerintah karena nanti ngambil haknya kita. Jadi mereka tuh harus jadi sukarelawan doang dan mereka cuma makan doang gitu ya. Tapi ada orang-orang yang sama-sama dari Afghanistan datang ke sini bilang, aduh saya di sana begitu menderita, apa yang saya bisa lakukan. Lalu dia coba nolong orang, coba sukarelawan, bahkan masuk ke gereja supaya bisa nolong orang. Memang di gereja pasti dapat makanan, dapat snack, itu kan kebaikan kita gitu ya. Tapi di situ orang-orang itu ngelihat bahwa saya bisa belajar bahasa Indonesia dan dia jadi penerjemah. Sama-sama stres, sama-sama trauma. Tapi yang satu mengembangkan traumanya, yang satu justru grow. Menjadi pribadi yang berdaya guna gitu ya. Nah ini sesuatu hal yang dia akhirnya bisa giving. Dia bantuin saya untuk konseling dengan orang Afghanistan pakai bahasa Farsi, dia translate. Nah itu sesuatu hal yang giving. Kok bisa? Karena ada sesuatu hal yang dia belajar sehingga dia mau memberi. Nah kemungkinan besar orang Samaria bisa begitu. Nah sehingga dia mau memberi. Tapi Bapak Ibu ada hal yang unik yang kedua gitu ya. Yang pertama dia memberi karena dia tahu itu adalah value yang baik. Ya, bahkan kita tadi belajar sebelumnya memberi itu ternyata juga value kerajaan surga. Bapa pun memberi, anak pun memberi. Dan kita juga sebetulnya perlu belajar memberi. Tapi yang kedua, kita juga harus memberi dengan kematangan. Memberi dengan tanggung jawab dan pengertian yang baik. Gitu ya. Kenapa? Karena banyak orang memberi itu tidak justru ngambil tanggung jawab dari orang lain. Enggak ada batasan-batasan. Ya. Wah kasihan lo dia lo gitu. Saya mau bantuin dia gitu. Oh ada orang datang sama saya gitu ya. Pak Michael saya susah perlu uang. Oke. Kamu bukan saja saya kasih uang. Saya bawa kamu ke rumah saya. Tinggal di rumah saya kasih makan, kasih minum, kamu gak usah kerja. Wah itu sebetulnya menghancurkan. Ya. Memberi itu ada kematangan, ada tanggung jawab, ada pengertian yang baik. Kita gak berperan sebagai hero. Ya, tapi tahu bahwa setiap orang itu punya salib masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing. Ya. Saya punya 3 anak Bapak Ibu. Dan pada saat saya mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan, saya tahu, saya ngerti kehidupan saya ke depan akan seperti apa.
Dan Tuhan masih tambahkan satu orang anak lagi, keponakan. Keponakan yang ikut saya, tinggal sama saya sekarang, panggil saya papi mami. Jadi saya langsung tahu, wah anak saya bukan 3 nih, 4. Saya harus pikirkan gitu ya. Nah sebaliknya adik saya gitu ya, anaknya 2, suaminya bekerja di suatu perusahaan gitu ya. Dan lalu dia bisa dibilang ya apa yang dibutuhkan ya ada. Bahkan bukan hanya cukup, bisa aja lebih gitu ya. Tapi saya bicara sama anakku gitu, saya bilang, nanti ya gitu. Kemungkinan besar gitu ya, papi nih sama om nih bakal beda nih treatnya ke anak-anaknya. Mungkin nih sepupu kamu akan punya ini rumah, mobil, apa segala macam gitu ya. Tapi papi nih kemungkinan besar gak kayak gitu. Tapi papi hanya akan usahakan, kalau rumah berapa sih DP? 30% ya mungkin ya. Ada meskipun dia bilang 0% rata-rata 30% lah. Papi akan usahakan gimana caranya, papi kasih kamu 30% untuk rumah di depan nanti. Papi tabungin dari sekarang, tapi kamu berusaha sendiri. Kenapa? Itu adalah tanggung jawabnya dia. Dia harus kerjakan. Kamu ngerti ya, ada batasan. Papi akan tolong kamu. Satu hal lagi, memang papi bersyukur, papi punya rumah, punya mobil, itu dari Tuhan, dari lewat orang tua. Papi bisa pelayanan, enggak terlalu banyak mikirin macam-macam. Tapi kamu jangan klaim rumah ini punya papi atau mami. Rumah dan mobil ini dari opa oma, itu milik mereka. Jangan pernah klaim, wah ini rumah buat aku, ini enggak usah. Itu buat mereka. Kamu ngerti? Ya, ngerti gitu ya. Kenapa? Karena ada tanggung jawab, ada salib dari orang. Dan salib itu harus diizinkan supaya orang bisa bertumbuh melaluinya. Kalau kita ambil salib anak-anak kita Bapak Ibu, sebetulnya kita sedang membuat mereka itu tidak bertumbuh. Kita nggak bisa ambil seluruh tanggung jawab. Ya, waktu kita memberi, kita ada tanggung jawab, ada kematangan dan pengertian yang baik. Ya makanya, ya waktu orang Samaria itu memberi, apakah dia tungguin terus-terusan gitu, orang itu sampai bangun, dikasih minyak, kasih anggur terus tiap hari gitu. Enggak, dia datang, dia bawa ke penginapan, dia bilang, Pak titip ya, saya jamin, saya titip ya, ini saya kasih uang, nih kasih uang, nanti kalau kurang saya akan balik lagi saya kasih. Lalu dia ngapain? Dia pergi loh, dia tetap melanjutin urusannya, dia pergi ke Yerusalem, dia bisnis, dia beresin segala sesuatu di situ, baru dia pulang. Baru dia tanya gimana gitu ya. Lalu gak diceritain ceritanya gimana. Apakah orang Yahudi itu berterima kasih atau apa. Firman Tuhan gak menceritakan. Tapi orang itu bertindak, Tuhan bilang itu orang yang menunjukkan belas kasihan. Mengasihi sesama manusia. Dia melakukan value-value surgawi. Tapi dia tetap bijaksana, tetap matang, tetap bertanggung jawab. Dan punya pengertian yang baik. Ada batasan-batasan. Saya lihat di IG apa TikTok gitu ya, lupa. Ada orang bilang gitu ya. Kalau kita kasih orang 1 kali, orang bilang thank you. Kasih 2 kali, orang bersyukur. Kasih 3 kali, orang mulai ngerasa saya layak diberi nih. Kasih 4 kali, orang itu merasa orang yang memberi itu berkewajiban memberi. Jadi kalau nggak diberi, marah dia. Kenapa? Karena lu biasa kasih gua, kenapa nggak kasih? Nah, kita itu harus ada kesadaran sebetulnya. Baik di dalam menerima pemberian, dan bahkan pada saat kita memberi, kita tuh tidak mengambil tanggung jawab dirinya atau hidupnya. Itu nggak gampang. Ya, tapi kita jadinya nggak akan jatuh. Wah udahlah memberi jadi orang baik, abis-abisan. Atau tidak memberi pelit sekali, enggak. Kita memberi dengan tanggung jawab. Seperti orang Samaria seperti itu. Ya. Dan dalam memberi ia juga tidak mengharapkan pujian. Tidak mengharapkan perubahan perilaku. Jadi lebih bermartabat, dianggap hebat. Atau diterima oleh orang-orang Yahudi. Ya, artinya apa? Yang ketiga ini memberi ini untuk kepentingan si penerima. Bukan si pemberi. Memberi itu membawa sukacita, membawa kedamaian. Ya memberi tapi bukan untuk diri sendiri. Banyak orang yang memberi ya Bapak Ibu. Saya kadang menemukan itu ya. Wah saya memberi mobil buat gereja. Ada kunci besar kasih ke pendeta Walman. Wah tunjukin. Ya misalnya saya sih gak pernah lihat ini di sini ya. Ini contoh doang. Kasih. Nah, udah kasih wah semua berterima kasih semua tepuk tangan gitu ya. Wah hebat orang itu baik. Suatu saat gitu ya, ada ribut gitu. Misalnya orang itu majelis atau penatua, lalu ribut atau dia tidak dilibatkan. Saya pernah dengar, tiba-tiba orang itu ngomong, saya nggak didengerin, saya nyesel waktu itu kasih mobil ke gereja.
Nah langsung saya mikir, pemberian macam apa yang dia berikan? Apakah Tuhan menerima? Apakah Tuhan berkenan dengan pemberian itu? Kemungkinan besar ya enggak. Kenapa? Karena pada saat dia memberi bukan untuk memuliakan Tuhan kok. Untuk mengangkat dirinya. Untuk orang kenal, untuk orang tahu, bahkan dikasih plakat. Sama kayak para filantropis. Filantropis itu sebetulnya memberi. Mungkin dengan sungguh-sungguh. Tapi banyak orang yang memberi. Tapi justru supaya dapat, Bill Gates memberi, dapat beritanya, dapat apa, dianggap hebat. Nah bukan itu sebetulnya. Memberi itu setelah selesai, sudah segala kemuliaan buat Tuhan. Kepentingannya buat si penerima, bukan si pemberi. Bukan kita, take picture, masukin ke Instagram. Gak perlu gitu ya. Apa yang dikasih tangan kananmu, tangan kirimu gak perlu tahu. Itu sebetulnya yang Tuhan itu mau dalam kita memberi. Makanya dicerita orang Samaria murah hati, udah selesai. Gak ada lagi cerita akhirnya orang Samaria itu dapat mendamaikan Yahudi dengan Samaria. Gak ada cerita-cerita kayak gitu. Itu cuma didongeng anak-anak. Tapi intinya adalah orang itu berlaku sebagai sesama manusia. Orang yang menunjukkan belas kasihan. Cukup. Dan itulah yang diterima oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu ada 3 hal ya. Yang pertama, memberi itu value surgawi. Memang Tuhan mengajarkan kita seperti itu. Tuhan mau kita memberi dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Tapi yang kedua, memberi itu harus dengan bijaksana, dengan kematangan, dengan tanggung jawab dan pengertian yang baik. Kita tidak mengambil tanggung jawab orang lain. Setiap orang punya tanggung jawab, punya salib dan itu haknya dia untuk bertumbuh. Yang ketiga, memberi bukan untuk kepentingan si penerima. Tapi untuk si pemberi, membawa sukacita dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin? Amin. Saya ada satu cerita ya, video, mungkin bukan orang Kristen. Tapi saya sangat tersentuh bagaimana kalau kita itu gitu ya. Bisa punya hati seperti itu gitu ya. Apa yang kita dapatkan gitu ya dari memberi. Suatu sukacita yang gak usah di surga ya. Di dunia aja kita bisa merasakan sukacita surgawinya gitu ya. Nah ini semoga bisa diputar ya. Baik video dan suaranya. Silakan dari tim multimedia.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Iklan asuransi Thailand ya, tapi bagus ya, selalu bikin bagus.
Ya, memberi itu dia tentang memberi. Memberi itu nggak harus kaya gitu ya, tapi memberi dengan sukacita, dengan kasih, dengan ketulusan, dengan belas kasihan gitu ya. Kita tuh menghadirkan suasana surgawi, yaitu memberi yang diperkenan Tuhan, yang membuat orang itu bertumbuh, ada dampaknya buat orang-orang. Kita belajar supaya kita memberi juga dengan tanggung jawab, supaya apa yang kita lakukan betul-betul menjadi berkat ya dan diperkenan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, di dalam kehidupan ini Tuhan berikan begitu banyak kesempatan kami boleh memberi. Kami boleh memberi diri kami, memberikan waktu kami, tenaga kami, uang kami. Dan pada saat kami memberikan waktu kami memberikan hidup kami Tuhan. Karena hidup kami hanya diukur oleh waktu. Karena itu Tuhan, kami rindu kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana dalam memberi. Sehingga kami boleh mengerjakan salah satu panggilan surgawi, nilai surgawi untuk memberi dengan baik yang diperkenan oleh Tuhan. Tuhan, ini setiap kami mohon kami diberikan hikmat dari Tuhan. Supaya kami juga dapat memberi dengan baik, dengan bijaksana, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan sasaran yang baik. Tuhan, tolong dalam kehidupan kami boleh memberi kepada sesama kami. Baik kepada sesama kami yang membutuhkan, baik kepada keluarga kami, baik kepada gereja kami, baik kepada pekerjaan ataupun kebutuhan-kebutuhan dari tempat lain yang kami lihat. Tapi berikan kami hati yang bijaksana, supaya apa yang kami berikan dapat berdampak dengan baik, membawa sukacita dan mempermuliakan nama Tuhan. Ini hal yang sederhana Tuhan, tapi kami memohon pimpinan penyertaan Tuhan di dalam perilaku kami, di dalam pemberian-pemberian yang kami kerjakan. Kami berdoa nama Tuhan terus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk Pak Michael yang atas firman dan pelayanannya, kiranya Tuhan memberikan memberkati pelayanan dan keluarganya lebih lagi. Sebelum kita masuk ke dalam pengumuman, saya ingin menyambut, adakah Bapak, Ibu, atau saudara yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian hari ini? Jika ada, boleh lambaikan tangan atau berdiri. Ya, selamat datang di Gereja Isa Masih Taman Harapan Baru. Kita mau menyambut dengan sukacita. Jika belum ada tempat beribadah, yang tetap bisa bergabung bersama kami. Kemudian untuk pengumuman, kegiatan selama sepekan ke depan berjalan seperti biasa. Itu ada Permata setiap hari Kamis jam 7:30 malam, lalu ada 2 malam di setiap hari Jumat jam 7:30 malam juga, dan juga ada kebaktian PRBK setiap hari Sabtu jam 4:30 sore. Kemudian setelah kebaktian ini akan ada latihan paduan suara untuk Natal. Untuk Bapak Ibu yang bergabung dalam paduan suara, dimohon untuk jangan pulang dulu. Lalu yang berulang tahun di minggu ini ada Bapak Randi. Ya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati setiap pekerjaan dan keluarganya. Karena ada Bapak Ibu di sini, kita mau nyanyikan selamat hari jadi. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya, Tuhan memberkati. Saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang petugas untuk maju ke depan. Karena hari ini adalah minggu kedua, jadi kita akan memberikan persembahan 2 kantong. Untuk kantong yang warna biru, kita untuk memberikan persembahan rutin, dan yang kantong merah untuk persembahan Natal.
Doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Susi. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu di pagi hari ini ya Bapa. Kami semua berkumpul bersama mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dan jadikanlah firman-Mu yang telah kami dengar pagi ini dapat bertumbuh di hati kami dan menjadi terang buat kami, menjadi tuntunan buat kami untuk menjalani hari-hari kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati dalam pelayanannya ya Bapa. Berkati juga dalam keluarganya, juga dalam kesehatannya ya Bapa. Sebentar kami akan menyampaikan persembahan. Engkau berkati dan Engkau kuduskan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah. Saya undang jemaat kembali berdiri. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Benar Tuhan, Kaulah yang menjadi sumber kemenangan kami dan kekuatan kami, karena di dalam Engkau ada pengharapan, ada kuasa, dan ada kasih yang melimpah bagi kami. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, dan ajar kami untuk terus hidup di dalam Engkau, dan kami memiliki persekutuan yang kuat dengan Engkau, sehingga hidup kami terus berjalan bersama dengan Engkau dan berada dalam tuntunan Tuhan. Dengan demikian rancangan Tuhan nyata dalam kehidupan kami dimanapun kami berada, dan kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami bersyukur untuk ibadah kami pada kesempatan ini.
kerinduan kami supaya setiap apa yang kami lakukan itu dapat menyenangkan hati Tuhan dan membawa kami lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur untuk hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang sudah melayani kami. Tuhan akan terus mengurapi mereka dalam setiap pelayanan mereka, memberkati mereka dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, dan pakai mereka lebih lagi boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Dan Kau tahu apa juga yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan akan menolong. Kami juga bersyukur Tuhan buat semua jemaat yang sudah hadir pada saat ini. Kau yang akan terus memeliharakan hidup mereka, menopang mereka di dalam setiap jalan mereka, dan membimbing mereka supaya mereka dimampukan untuk menghadapi setiap keadaan dan terus akan setia kepada Tuhan. Apabila mereka sedang mengalami pergumulan, beban yang berat, kuatkan dan teguhkan iman mereka supaya mereka tidak akan pernah goyah, tetapi mereka akan teguh dalam pengharapan kepada Tuhan. Mereka yang sakit, bilur-bilur Tuhan Yesus boleh menyembuhkan. Demikian juga kami berdoa buat jemaat yang tidak hadir, lawat mereka, ingatkan mereka supaya mereka juga terus akan merindukan Tuhan. Apabila mereka ada yang sedang undur dari hadapan-Mu ataupun sedang tawar hati, bangkitkan kembali iman mereka supaya mereka boleh memiliki roh yang menyala-nyala. Dan kerinduan kami, Engkau pakai kami semua boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian, menjadi terang dimanapun kami berada. Kami menyerahkan juga untuk panitia Natal yang sedang mempersiapkan seluruh rangkaian acara Natal tutup tahun dan tahun baru. Kami mohon urapan Tuhan atas mereka sehingga mereka boleh dimampukan, bahkan seluruh rangkaian acara yang akan kami lakukan itu akan menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan khususnya buat Pak Randy yang berulang tahun pada minggu ini. Kau yang akan terus memeliharakan, memberikan kesehatan dan kekuatan, bahkan dengan bertambahnya usia, maka kasih setia Tuhan semakin melimpah atasnya dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Kau memberkati keluarga, pekerjaan, bahkan dalam setiap langkah-langkah mereka. Kami juga tidak perlu lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon lawatan Tuhan atas bangsa ini. Urapi para pemimpin kami supaya mereka dapat bekerja dengan maksimal dan sungguh-sungguh. Khususnya jika sebentar akan terjadi peralihan kepemimpinan, kami rindu supaya seluruh mereka yang duduk dalam pemerintahan untuk periode 5 tahun yang mendatang itu benar-benar bekerja secara maksimal dan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan menyeluruh bagi bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.